lo pasti udah kenal baik banget nih ya sama namanya polisi lalu lintas. Tapi Sobat Bumi tahu nggak? Ternyata bukan lalu lintas aja loh yang butuh polisi. Sungai seperti ini butuh polisi juga. Seperti apa ya? Wah, pasti menarik banget nih. Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap di Bumiku Satu. Sobat Bumi, suka perhatikan lingkungan sekitar tempat kamu tinggal? Masih hijau asri plus ada aliran sungai yang jernih? Wah, kalau kondisinya seperti ini sih beruntung banget ya Sobat Bumi. Beruntung karena masih bisa dapat pasokan udara bersih, air bersih, dan tanah yang subur. Hal-hal seperti ini sudah jarang banget bisa kita dapatkan kalau hidup di daerah perkotaan besar seperti Jakarta. Tilik saja deh kondisi udaranya. Sungai Ciliwungnya, waduh, hampir menjadi tempat sampah massal. Kondisi Sungai Ciliwung yang sakit ini sudah banyak menggugah pegiat lingkungan. Terbukti dengan munculnya beberapa komunitas peduli Ciliwung yang punya agenda aksi penyelamatan secara rutin seperti bersih-bersih, menjaga bantaran, dan edukasi ke masyarakat. Kerja bagus kan Sobat Bumi? Gak harus kondisi sungainya sakit atau buruk dulu, baru ada aksi penyelamatan. Paling oke yang masih baik kondisi sungainya ya harus dijaga. Sobat Bumi kita yang masih berstatus siswa SMPN 1 Wonosalam Jombang, Jawa Timur ini punya kegiatan sekaligus aksi pelestarian sungai yang mengalir di wilayahnya. Sungai ini penting banget buat menyokong kehidupan masyarakat, plus sebagai hulu sungai besar di Jawa Timur yaitu Sungai Berantas sepanjang 320 km. Oke, kegiatan mereka yaitu polisi sungai yang disokong oleh Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ekoton. Sebelum simak aksi polisi sungai, simak dulu ya chat dengan Ekoton. Udah saksiin kan tayangan singkatnya tadi? Udah tau dong nih polisi sungai seperti apa mereka ini? Ya ternyata mereka ini adalah siswa-siswa dari SMPN 1 Wonosalam di Jombang, Jawa Timur. Dan ternyata aksi polisi sungai Wonosalam ini didukung loh oleh Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ekoton. Seperti apa ya serunya? Saksiin nih obrolannya. Ekoton ini adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan mulai tahun 98, terus kemudian tahun 2000 kita resmi menjadi LSM. Terus kemudian pekerjaan kita lebih banyak fokus di penelitian. Terus kemudian setelah kita melakukan penelitian, kita melakukan edukasi ke sekolah, terus kemudian ke kampus-kampus. Setelah kita memberikan edukasi ke masyarakat juga, selain sekolah, kita juga melakukan advokasi ke pemerintah ini. Fokus penelitian kita itu lebih ke keanekaragaman hayati yang ada di Kali Berantas. Jadi kita meneliti mulai dari biota yang ada di sungai, terus kemudian tanaman yang berkhasiat obat, itu sepanjang Kali Berantas mulai dari Malang sampai ke Surabaya. Ekoton mulai masuk ke Wonosalam ini tahun 2010. Awal 2010 kita masuk, itu karena kita melihat di Wonosalam ini ada potensi mata air yang luar biasa yang belum dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Jombang. Makanya kita menginisiasi untuk membentuk sebuah kelompok, baik itu di masyarakat maupun di sekolah-sekolah yang ada di Wonosalam ini. Harapannya dengan keterlibatan sekolah, masalah lingkungan atau masalah sungai yang ada di Wonosalam ini bisa memiliki solusi dari sekolah yang kita dampingi itu. Wonosalam ini merupakan salah satu kawasan hulu Das Berantas.
Jadi ada 5 sungai yang besar, terus kemudian ada 61 mata air, itu semuanya mengalir ke Kali Berantas. Nah, kondisinya masih cukup bagus, jadi kualitas airnya masih cukup bagus dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat untuk menunjang kehidupan mereka. Terus kemudian di Wonosalam ini, Ekoton mencoba memfasilitasi untuk melakukan kemitraan terhadap pengelolaan mata air. Jadi kita ada yang dari LSM, Ekoton ini, terus kemudian dari BLH, pemerintah, terus kemudian dari sekolah dan kelompok masyarakat. Jadi kita melakukan kemitraan untuk mengelola mata air. Bentuk kemitraannya, kalau sekolah Ekoton memfasilitasi sekolah ya, melakukan pendampingan sampai sekolah ini bisa mandiri melakukan kegiatan observasi di sungai mereka. Terus kemudian di masyarakat kita juga membantu memfasilitasi sampai terbentuknya kelompok pelestari mata air. Nah, terus kemudian kita mencoba mensinergikan dengan teman-teman di Badan Lingkungan Hidup agar terjadi semacam kemitraan itu tadi antara dari teman-teman pemerintah dan masyarakat yang ada di Wonosalam. Tadi gimana? Seru banget ya obrolannya kita. Tapi Sobat Bumi pasti lebih penasaran lagi nih. Sebenarnya aksi dari polusi Sungai Wonosalam ini seperti apa ya? Ternyata mereka ini meneliti biota yang ada di Sungai Wonosalam tersebut. Dan ada yang namanya kiking, Sobat Bumi. Seperti apa ya kiking ini? Saksinya di segmen Kuak Kulik yang satu ini. Hai Sobat Bumi, perkenalkan nama saya Ega. Saya murid SMPN 1 Wonosalam. Nah, hari ini saya dan teman-teman saya yang tergabung dalam Polisi Air akan melakukan kegiatan biomonitoring di sungai ini. Nah, sungai ini adalah Sungai Sumber Gogor. Nah, sungai ini termasuk hulu dari Sungai Berantas. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan biomonitoring. Alat-alat yang kita perlukan, pertama, kita butuh jaring, setelah itu kita butuh nampan, kotak es, setelah itu kita juga butuh bendera. Fungsinya, nanti setelah kita melakukan biomonitoring, kita memasang bendera hasil kualitas air. Nah, pengen tahu kegiatan biomonitoring kita? Ikut yuk! Pertama yang kita lakukan dalam biomonitoring ini, kita ngambil makroinvertebrata yang ada di sungai. Nah, teknik yang kita lakukan adalah kicking. Nah, kicking ini kita menendang batu yang ada di dasar sungai untuk dimasukkan ke dalam jaring. Nah, karena makroinvertebrata yang ada di sungai ini tinggalnya di dasar sungai, jadi kita melakukan kegiatan kicking ini. Jadi setelah kita melakukan kicking, hasil dari kicking kita masukkan ke nampan plastik. Gunanya kita akan memisahkan menurut jenisnya. Setelah kita melakukan kegiatan identifikasi, kita menemukan makroinvertebrata sebagai berikut. Contohnya, Hipulidae yang nilai indeks toleransinya 4. Setelah itu ada Calopterigidae, nilai indeks toleransinya 5. Setelah itu ada juga Palaemonidae yang nilai indeks toleransinya juga 5. Tubivicidae yang nilai indeks toleransinya 10. Jadi, kalau semakin banyak nilai indeks toleransinya, jadi makroinvertebrata itu terdapat pada sungai yang kotor. Kalau indeks toleransinya sedikit kecil, berarti makroinvertebrata tersebut terdapat di sungai yang masih bersih.
Nah, dalam melakukan kegiatan identifikasi ini, kita menggunakan buku panduan dari Ecotone. Dari hasil kegiatan geomonitoring hari ini, kita menemukan makroinvertebrata antara lain Palaemonidae dengan indeks toleransi 5 yang kita temukan ada 2 ekor. Setelah itu, Tubificidae dengan indeks toleransi 10 jumlahnya 3. Setelah itu Hydropsididae dengan indeks toleransi 5 jumlahnya 1. Calopterigidae dengan indeks toleransi 5 jumlahnya 2. Tipulidae dengan indeks toleransi 4 jumlahnya 1. Tiaridae dengan indeks toleransi 7 kita temukan 3. Setelah itu Bellaria dengan indeks toleransi 4 jumlahnya 1. Chironomidae dengan indeks toleransi 8 jumlahnya 1. Paratelpusidae dengan indeks toleransi 6 dengan jumlah 1. Dan terakhir Eupaidae dengan indeks toleransi 4 jumlahnya 1. Nah, dari data yang kita temukan, kita bisa menyimpulkan kualitas air di sungai Sumber Bogor yang telah kita teliti ini normal. Langkah selanjutnya adalah memasang bendera hasil kualitas air. Bendera yang kita pasang berwarna hijau, yakni kualitas airnya cukup baik. Sobat Bumi, gimana aksi polisi sungainya? Mudah dan seru kan? Aksi ini disebut juga biotilik atau pemanfaatan makhluk hidup untuk menilik atau memantau lingkungan. Biotilik juga akronim dari biota tidak bertulang belakang atau makroinvertebrata indikator kualitas air. Jadi, objek yang diteliti dan dinilai yaitu makroinvertebrata mencakup golongan cacing, lintah, cacing pipih, serangga, udang, kepiting, dan keong. Hewan ini dikelompokkan menjadi grup A sangat sensitif pencemaran, B sensitif pencemaran, C tahan pencemaran, dan D sangat tahan pencemaran. Makroinvertebrata grup A memiliki skala nilai 0 sampai 3. Jenisnya yaitu Glossostomatidae, Rhiacophilidae, Lepidostomatidae, Chloropterlidae, Perlidae, Perlodidae, Nemoiridae, Atericidae, dan Gompidae. Grup B skala 4 sampai 5 yaitu Girinidae, keping pinggan, Hebridae, Tipulidae, Noctuidae, Holopetrigidae, Palaemodidae, dan Psepenidae. Grup C skala 6 sampai 7 yaitu Nepidae, Ateidae, Paratelpusidae, Tiaridae, Bucinidae, Viviparidae, dan Limnaidae. Terakhir grup D skor paling tinggi yaitu 8. Jenisnya adalah Glossiponidae, Hirudinidae, Umbricidae, Pisidae, Tubificidae, dan Chironomidae. Sobat Bumi, jadi jika kita menemukan mayoritas jenis makroinvertebrata yang tergolong dalam grup sangat atau sensitif pencemaran, berarti sungai itu kondisinya masih oke. Hewan mini ini dapat bertahan hidup karena masih disokong kondisi air bersih dan ekosistem sungai yang masih stabil. Sobat Bumi, banyak banget ya jenis makroinvertebratanya. Susah mengingatnya. Tenang, Lembaga Ecotone sudah membuat buku panduannya kok, lengkap dengan info dan caranya. Yuk kita mulai teliti kondisi sungai di sekitar kita.
Menarik banget ya Sobat Umi aksi dari polisi Sungai Wonosalam tadi. Tunggu dulu, masih ada segmen berita lingkungan nih. Di pastinya segmen ini ilmu pengetahuan Sobat Umi makin nambah. Saksiin ya. Sobat Umi, era teknologi saat ini terbukti banyak memberikan bonus berupa kemudahan dan di sisi lain ada pula jeratan bencana. Teknologi dapat pula diaplikasikan dalam berbagai bidang tak terkecuali lingkungan. Masih terkait dengan tema episode kali ini yaitu monitoring atau pengamatan. Ternyata ada info menarik yaitu pengamatan dengan robot, ikon kemajuan teknologi. Negara yang telah mengembangkan ide ini, ya siapa lagi kalau bukan Jepang Sobat Bumi? Ikan, laut, dan robot memang sudah lekat banget dengan kehidupan masyarakatnya. Robot lingkungan ini diberi nama RoboFish. Meski masih dalam tahap pengembangan sejak tahun 2005, proyek yang dipimpin oleh Wakisaka Tomoyuki ini bersama para lulusan sarjana dari Osaka City University ini nantinya akan menghasilkan robot yang bentuknya menyerupai ikan. Gunanya yaitu untuk mengamati kehidupan ikan-ikan di laut dan ekologinya. Salah satu tujuan utama mengembangkan robot ikan adalah untuk melakukan penelitian tentang kehidupan ekologi ikan dengan melakukan survei dan penyelidikan di dalam laut. Bentuk dan cara geraknya yang dirancang mirip seperti ikan hidup diharapkan tidak membuat ikan-ikan merasa terancam dan memungkinkan penyelidikan lebih intim dalam lingkungan alami mereka. Saat ini pengembangan robot ikan sudah sampai pada tahap RT RoboFish yang diharapkan mampu untuk diaplikasikan ke dalam laut. Dengan dilengkapi 4 sel bahan bakar ultra ringan yang diisi dengan etanol atau disebut juga power tubes, robot dapat bergerak bebas di dalam air. Tak hanya itu, robot juga dilengkapi dengan kamera dan kemampuan mengirim sinyal video selama 3 hari penuh. RoboFish ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi peneliti biologi kelautan. Teknologi yang digunakan dengan bijak dan berwawasan lingkungan justru akan memberikan kontribusi dan mempermudah manusia dalam upaya peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti mengamati kehidupan ekologi laut. Lima tahun terakhir di Wonosalam ini terjadi penurunan jumlah mata air. Jadi yang awalnya dari tahun 2005 itu ada sekitar 100 mata air. Terus kemudian tahun 2010 kita masuk itu kita menemukan hanya kurang lebih 50 mata air. Nah, selama 3 tahun di sini ternyata kegiatan pelestarian yang kita lakukan ini memberikan dampak. Ada beberapa mata air itu yang sudah kembali pulih mengeluarkan airnya itu tadi. Terus kemudian kalau kondisi sungainya yang di mata airnya ini masih bagus, tetapi di sebagian sungai itu sudah tercemar ringan dari aktivitas limbah dari rumah tangga masyarakat dan kotoran dari ternak sapi. Bentuk kemitraan kita dengan sekolah yang ada di Wonosalam ini salah satunya itu adalah terbentuknya kelompok anak-anak peduli sungai, polisi air ini. Jadi anak-anak ini setiap minggu mereka berkumpul, terus kemudian mereka melakukan monitoring sungai yang ada di wilayah mereka. Setelah mereka mengetahui kualitas airnya itu buruk atau baik, itu mereka memberikan informasi ke masyarakat itu melalui bendera warna merah, kuning, hijau yang dipasang di pinggir jalan. Fungsi bendera yang dipasang anak-anak polisi air ini selain dia memberikan informasi ke masyarakat terkait kualitas air yang ada di Sungai Wonosalam ini, manfaat lainnya adalah membantu teman-teman di Badan Lingkungan Hidup. Jadi anak-anak ini juga setiap 3 bulan itu mereka rutin
melaporkan hasil monitoring sungai mereka ke Badan Lingkungan Hidup. Manfaatnya itu, jadi membantu pemerintah memberikan informasi ke masyarakat terkait kualitas air di sungai. Kegiatan ini sebenarnya sangat mudah dan ini sangat memungkinkan bisa direplikasikan di tempat lain. Bisa direplikasikannya itu kan selain mudah, terus kemudian alat yang digunakannya ini murah dan ini bisa dilakukan secara massal ya. Untuk replikasi di tempat lain yang kondisinya tercemar itu bisa macam-macam kegiatannya. Seperti yang kita lakukan di Suringinanum, di kecamatan yang lain bisa direplikasikan. Langkah selanjutnya ya anak-anak ini harus dilibatkan dan diberi penghargaan lah karena mereka sudah menjaga sungai mereka. Terus kemudian pemerintah juga harus memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk anak-anak ini dilibatkan lah dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam itu. Harapan kita, mimpi kita seperti itu. Karena selama ini kan kalau kita berbicara lingkungan itu anak-anak itu nggak pernah dilibatkan. Cita-cita besarnya ya ini bisa direplikasi di banyak tempat itu. Jadi metode yang kita gunakan ini kan memang ini mudah, terus kemudian murah, massal artinya bisa digunakan oleh banyak orang. Terus kemudian ini bisa jadi mitigasi ketika terjadi kerusakan. Ini semacam early warning system lah itu, peringatan dini gitu. Saksin kan aksi dari siswa SMPN 1 Wonosalam dalam menjalankan polisi Sungai Wonosalam. Ternyata nggak nunggu harus dewasa ya. Mereka pun masih anak muda sudah bisa gigih untuk melestarikan sungai mereka. Ayo dong buat Sobat Bumi semua yang punya Twitter nih, yang gaul pastinya follow Twitter kami di Bumiku1 DAI TV. Dan jangan lupa saksikan terus episode-episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30 di DAI TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi. Sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah.